Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi fa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhum awali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima awliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa qala al musannif rahimahumullahu taala wa adaman naf'a bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Kamis secara istiqomah, kita sesudah sholat maghrib, sesudah zikir bersama, kita akan melanjutkan pembacaan kitab. Adapun pada malam hari ini kita akan bahas tentang hal-hal yang menyebabkan murtad pada halaman 6. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang hal-hal yang menyebabkan murtad pada halaman 6. Yajibu ala kulli muslimin hibdu islamihi wa sa'nuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu. Yajibu wajib ala kulli muslimin atas semua orang Islam memelihara atau menjaga Islamnya amma yufsidu dari sesuatu yang merusak, wa yubtiluhu dan yang membatalkannya, wa yaqta'uhu dan yang memutuskannya. Jadi orang Islam, semua orang Islam harus menjaga, wajib hukumnya menjaga atau memelihara agamanya, agama Islam, dari sesuatu yang merusak dan yang membatalkan dan yang memutuskan. Wa huwa ar-riddatu, ialah riddah atau murtad. Wal iyadu billah,
dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah semoga kita semua ini tidak menjadi orang yang murtad. Apa itu murtad? Keluar dari agama Islam. Sementara kita punya agama ini, agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an telah Allah nyatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya agama Islam. Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah agama yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam. Oleh karena itu, ada yang menyebabkan kita keluar dari agama Islam. Sebabnya yaitu riddah atau murtad. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, semoga tidak keluar dari agama Islam. Semoga tidak murtad. Ya. Waqad kasuru fi hadzal zaman tasyahulu fil kalam. Dan sungguh sangat banyak pada zaman ini orang yang berbicara atau menggampangkan dalam urusan pembicaraan, tasyahulu fil kalam, menggampangkan di dalam pembicaraan, hatta annahu yahruju min ba'din alfadun, sampai sesungguhnya dia keluar dari agama Islam dengan sebab ucapan-ucapannya itu. Tukhrijuhum anil Islam, mereka keluar dari agama Islam. Wala yarona dzalika damban fadlan an kaunihi kufron. Akan tetapi mereka tidak memandangnya sebagai suatu dosa. Wala yarona dzalika, dan mereka tidak memandangnya yang seperti itu, ucapan-ucapan yang tidak benar itu sebagai dzamban, sebagai dosa. Fatlan an kaunihi kufron, apalagi memandangnya sebagai suatu kekufuran. Dari pintarnya bicara, dari pintarnya ngomong, sehingga omongannya atau ucapannya atau lafaz-lafaz yang keluar dari mulutnya tidak tahu bahwa ucapan itu menyebabkan dirinya keluar dari agama Islam, sebab murtad. Selanjutnya wariddatu salah satu aksamin. Adapun riddah atau murtad salah satu aksamin, yaitu terbagi menjadi 3. I'tiqadatun wa af'alun wa aqwalun. 1. Murtad sebab i'tiqad, wa af'alun. 2. Murtad sebab af'al atau pekerjaan atau perbuatan. Wa aqwalun. Nomor 3. Murtad atau keluar dari agama Islam sebab ucapan atau perkataan atau pembicaraan. Wa kullu qismin yatasha'abu su'uban kasiron. Setiap bagian mempunyai cabang-cabang yang banyak, termasuk murtad jenis yang pertama. Murtad jenis yang pertama ini sangat banyak. Paminal awal, maka yang pertama asyakku fillahi au fi rasulihi awil qur'ani awil yaumil akhiri awil jannati awil nari awil syawabi awil iqabi aw nahwi dzalika mimma huwa mujma'un alaih. Termasuk murtad i'tiqad. Yang pertama itu murtad i'tiqad. Ada berapa murtad?
Murtad sebab satu, sebab dua, sebab afal atau pekerjaan atau perbuatan. Nomor tiga, murtad sebab aqwal atau sebab ucapan. Sebab ucapannya dia keluar dari agama Islam. Nah, yang pertama ini, yang i'tiqad ini, murtad sebab i'tiqad asyakku fillah. Ragu dengan adanya Allah. Ragu, tidak yakin di hatinya. Ada apa enggak Allah? Jangan-jangan bohong-bohong ini. Jadi kalau ragu dengan adanya Allah, maka orang yang punya pemahaman ragu dengan adanya Allah itu termasuk golongan orang murtad dengan murtad i'tiqad. Atau ragu dengan adanya utusan Allah. Au fi rasulihi. Benar apa enggak ada utusan Allah? Tidak percaya, ragu dari Nabi dan Rasul yang wajib diketahui yang sebanyak 25 orang itu, kita ragu. Benar apa enggak? Nabi Adam, Nabi Yusuf, seumpamanya Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan seterusnya sampai Nabi Muhammad. Benar apa enggak seorang nabi dan utusan? Jadi ragu dengan adanya utusan Allah, maka termasuk murtad i'tiqad. Awil Quran, atau ragu dengan adanya Al-Quran. Ragu dengan isi Al-Quran. Ragu dengan petunjuk Al-Quran. Tidak meyakini dengan Al-Quran. Maka orang yang seperti itu termasuk murtad i'tiqad. Awil yaumil akhir, atau ragu dengan adanya kiamat. Benar apa enggak? Katanya nanti dunia ini akan hancur. Dunia akan kiamat, akan hancur gunung, bumi akan hancur, langit akan hancur. Tidak percaya dia bahwa ada kiamat. Orang yang seperti itu termasuk golongan murtad i'tiqad. Ragu awil jannah, ragu dengan adanya surga. Awin nari, ragu dengan adanya neraka. Awis sawabi, ragu dengan adanya pahala. Awil iqabi, ragu dengan adanya siksaan Allah di dalam api neraka. Au nahwi dzalika, atau yang upama yang seperti itu. Mimma wa mujmaun alaih, mimma dari sesuatu, wa ialah mujmaun alaih yang telah disepakati ulama. Jadi kita tidak boleh ragu dengan adanya Allah, tidak boleh ragu dengan adanya Rasulullah, tidak boleh ragu dengan adanya Al-Quran dan isi Al-Quran dan petunjuk-petunjuk Al-Quran, dan tidak boleh ragu dengan adanya kiamat, tidak boleh ragu dengan adanya surga. Surga pasti ada, neraka pasti ada, pahala juga pasti ada, iqab siksaan pasti ada. Bagi orang yang durhaka kepada Allah, bagi orang yang tidak mau taat kepada Allah, dia akan mendapat siksaan nanti di alam kubur, bahkan sampai di api neraka. Awi tiqada faqad sifatin min sifatillahi ta'ala al-wajibati lillahi ta'ala ijma'an kal ilmi. Juga termasuk murtad, ya, meyakini tidak adanya salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib baginya. Meyakini tidak adanya salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib baginya, yang sudah menjadi kesepakatan para ulama, seperti sifat ilmu atau pengetahuan. Ini juga termasuk murtad. Awi tiga tifakus fakda sifati min sifatillahi ta'ala.
yaitu termasuk murtad, meyakini tidak adanya salah satu sifat Allah. Meyakini bahwa kan sifat-sifat Allah Ta'ala ini yang wajib diketahui oleh kaum muslimin dan muslimat ada 20 sifat. Ini sifat Allah. Nah, tidak meyakinin dengan adanya sifatnya Allah yang sudah ijma ulama, yang disepakati ulama seperti sifat ilmu, maka orang tersebut termasuk orang murtad. Nah, yang wajib diketahui oleh kaum muslimin wal muslimat adalah sifat Allah itu ada 20 sifat yang wajib. Yang mustahil juga 20. Berapa sudah? 40. Yang jaiz 1. Berapa sudah? 41. Lantas yang wajib kepada Nabi, sifat yang wajib kepada Nabi 4. Yang mustahil 4. Yang jaiz 1. Berapa jumlahnya? 9. Yang wajib kepada Nabi, sifat yang wajib kepada Nabi 4. Yang mustahil 4. Yang jaiz 1. Berarti 9. 9 ditambah 41 sama dengan 50. Jadi sifat Allah yang wajib dan mustahil dan yang jaiz sebanyak 41. Sifat Nabi yaitu yang wajib 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1. Berarti 9. Kalau dijumlah semuanya sifat Allah yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz, sifat Nabi yaitu yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz 9, maka jumlahnya semua 50. Kalau ada orang yang ragu dengan sifat-sifatnya Allah itu, maka orang tersebut termasuk golongan orang yang murtad dalam i'tikad. Yang 20 sifat itu berkumpul di syairan wujud qidam baqa muhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman ayyan sami'an basiran mutakalliman. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya atau ragu dengan sifat-sifat Allah yang wajib yang sebanyak 20 ini atau salah satunya, maka termasuk golongan yang murtad i'tikad. Au nasabalahu sifatan yajibu tanzihuhum anha ijma'an kal jismi. Termasuk murtad i'tikad menggolongkan padanya suatu sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala secara ijma, padahal dia jauh dari sifat tersebut, seperti sifat jisim. Ya, dia berkata Allah bertubuh. Allah itu tidak bertubuh. Meyakinin seumpamanya bahwa Allah itu bertubuh. Kayak manusia, semua bermata kayak manusia, bertangan kayak manusia, sumpah. Maka orang yang punya i'tikad seperti itu termasuk murtad dalam i'tikad. Allah melihat tapi beda dengan melihatnya manusia. Allah mendengar tapi beda dengan mendengarnya manusia. Karena mendengarnya manusia ada batasnya, melihatnya manusia ada batasnya. Sementara Allah itu maha mendengar dan maha melihat.
Selanjutnya au halala muharraman bil ijma'i ma'luman minad-din bid darurah mimma la yafa alaihi kazina wal liwati wal qatli was syariqati wal wasabi, termasuk murtad dengan murtad i'tikad au halala harraman bil ijma', menghalalkan sesuatu yang haram secara ijma' ulama. Barang itu halal. Halala muharraman, menghalalkan barang haram. Barang itu jelas-jelas haram, dia halalkan. Sudah ulama sepakat, contohnya babi. Daging babi itu haram dimakan. Dan ulama sudah sepakat bahwa daging babi itu haram. Baru datang orang, anggaplah Subianto itu bilang, enggak, katanya babi itu tidak halal, tidak haram, tapi babi itu halal. Dia menghalalkan barang haram, menghalalkan barang haram yang telah ijma' ulama, yang telah disepakati ulama, maka orang yang seperti itu termasuk orang murtad, mengharamkan barang haram. Ma'luman minad-din bid-darurah mimma la yafa alaihi, yang wajib diketahui termasuk bagian dari agama, dan hal tersebut tidak ada kesamaran baginya. La yafa alaihi, tidak ada kesamaran. Artinya sudah menjadi sepakat ulama, tidak diperdebatkan lagi bahwa ini barang haram. Saya berikan contoh seperti daging babi, sudah ijma' ulama bahwa daging babi adalah haram. Dia datang, ada orang bernama Subianto langsung menghalalkan semuanya. Seperti apa lagi? Kazina, menghalalkan zina. Zina itu haram. Waliwat, dan menghalalkan liwat, wate. Liwat itu kalau bahasa Indonesianya homoseksual. Homoseksual termasuk pekerjaan yang haram. Homoseksual sumpama dihalalkan, maka orang yang menghalalkan homoseksual itu termasuk golongan orang yang murtad. Wal qatli, dan membunuh tanpa hak, dihalalkan membunuh. Nah, orang yang menghalalkan membunuh tanpa hak itu termasuk orang yang murtad. Wasyariqah, dan mencuri dihalalkan. Halal sekarang mencuri, tidak apa-apa semua. Dia mencuri betul karena ada yang menghalalkan. Maka orang yang menghalalkan barang yang jelas haram sudah disepakati ulama, maka orang tersebut termasuk golongan orang yang murtad. Wal wasabi, dan termasuk murtad menghalalkan wasab. Apa itu wasab? Mengambil tanpa permisi. Nah, pinjam tanpa permisi. Selanjutnya termasuk murtad i'tiqad au harrama halalan kadzalika kal bai'i wan nikahi, atau mengharamkan sesuatu yang halal. Kadzalika, seperti itu, kal bai'i, seperti jual beli, wan nikahi, dan nikah. Mengharamkan barang halal.
Kalau tadi menghalalkan barang haram, sekarang sebaliknya mengharamkan barang halal. Seperti apa jual beli? Jual beli ini hukumnya halal. Ada orang mengharamkan seumpamanya. Maka orang yang mengharamkan jual beli itu termasuk golongan orang murtad. Atau wanikahi, dan nikah. Mengharamkan orang nikah. Sementara nikah itu termasuk sunnah. An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bisunnati falaysa minni, kata Nabi. Nikah adalah sunnah atau kebiasaanku. Siapa saja yang tidak mau menikah, falaysa minni, maka bukan golonganku. Jadi nikah adalah pekerjaan yang halal. Jika ada orang mengharamkan nikah, maka orang tersebut termasuk golongan orang yang murtad. Selanjutnya, au nafa wujubu mujma'in alai kadzalika kasolawatil khamsi au sajjatin minha waz zakati was saumi wal haji wal wudu'i. Termasuk maksiat atau murtad mengingkari kewajiban sesuatu yang sudah menjadi ijma'. Au nafa wujub mujma'in alaih, mengingkari kewajiban yang telah menjadi ijma', menjadi kesepakatan ulama. Seperti apa? Itu mengingkari sesuatu yang telah menjadi kewajiban, yang telah menjadi keputusan ulama, ijma' ulama, bahwa ini kewajiban tidak boleh ditinggalkan, wajib dikerjakan, seperti kasolawatil khamsi, seperti solat yang 5 waktu. 5 waktu sehari semalam bagi pengikutnya Nabi Muhammad wajib dilaksanakan. Au sajdatim minha, atau salah satu sujudnya. Sujud dalam solat itu sudah menjadi kewajiban. Dalam 1 rakaat 2 kali sujud. Bahkan mau ngurangi sujud seumpamanya. Wa zakati, dan termasuk maksiat atau murtad ya, murtad. Termasuk murtad yaitu mengingkari zakat. Tidak mau zakat. Dia katakan zakat ini tidak wajib. Wasaumi, mengingkari puasa. Ingkar. Wal haji, dan mengingkari haji. Dia tidak mewajibkan haji, bahkan diingkari. Mengingkari kewajiban sesuatu yang sudah menjadi ijma'. Seperti solat yang 5 waktu, atau salah satu sujudnya, atau zakat, atau puasa, atau haji, dan wudu. Jadi tidak boleh diingkari ini. Solat yang 5 waktu tidak boleh diingkari. Harus kita yakin bahwa solat benar-benar kewajiban yang wajib dikerjakan oleh seluruh kaum muslimin wal muslimat. Zakat juga bagi kaum muslimin dan muslimat yang telah mampu wajib mengeluarkan zakat, karena ini sudah ijma' ulama. Puasa juga begitu, bagi yang mampu melaksanakan puasa, yang tidak musafir, tidak sakit, wajib melaksanakan. Haji juga demikian, wudu juga demikian. Tidak sah solatnya kalau tidak wudu. Selanjutnya, aujaba malam yajib ijma'an, malam yajib
ijma'an kadzalik. Selanjutnya mewajibkan melakukan sesuatu yang tidak wajib secara ijma' seperti halnya di atas. Au nafa masru'iyata mujma'in alai kadzalik. Juga mengingkari sesuatu yang disyariatkan. Au nafa atau mengingkari masru'iyata sesuatu yang disyariatkan mujma'in alaih yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Kadzalik seperti tersebut di atas. Jadi ini semua penyebab-penyebab orang yang keluar dari agama Islam atau murtad. Selanjutnya au azama 'alal kufri fil mustaqbal au ala fi'li shay'in fil hal mimma dzukira au taraddada fihi la waswasuhu. Termasuk murtad i'tikad yaitu berniat kufur di masa yang akan datang. Niat menjadi orang kafir. Nanti tahun 2022 saya mau keluar dari agama Islam. Sampai nanti saya mau masuk lagi tahun 2023. Berniat menjadi orang kufur. Nah, orang yang punya niat untuk keluar dari agama Islam, maka orang tersebut termasuk orang murtad i'tikad atau melakukan sesuatu di antara hal-hal tersebut seketika itu, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya keluar dari agama Islam. Nyembah batu, nyembah berhala, nyembah kambing semuanya. Atau bimbang dalam hal tersebut, bukan yang karena was-was. Bimbang. Au taraddada fihi, atau bimbang fihi di dalamnya, la waswasahu, bukan karena was-was. Termasuk murtad i'tikad au angkara sahabata sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu an au risalata wahidi minar rusulil mujma'i ala risalatihi. Termasuk murtad i'tikad yaitu mengingkari status sahabat Abu Bakar radhiyallahu an atau kerasulan salah satu rasul yang sudah menjadi ijma' ulama. Dia mengingkari bahwa Abu Bakar ini tidak diakui sebagai sahabat Nabi. Kalau ada orang tidak mengakui Abu Bakar sebagai sahabat Nabi, maka orang tersebut termasuk golongan orang yang murtad i'tikad. Au risalah tawahidin minar rusul, atau risalah. Ya. Risalah atau kerasulan salah satu rasul yang sudah menjadi ijma'. Mengingkari kerasulan salah satu rasul yang sudah menjadi ijma'. Risalah tawhid minar rusulil mujma'in ala risalatihi. Tidak ingkar dengan salah satu dari rasul yang telah menjadi ijma' ulama. Nah, nabi dan rasul itu yang wajib diketahui oleh kaum muslimin dan muslimat banyaknya berapa? 25. Ada salah satu di antaranya yang 25 itu diingkari. Maka orang yang ingkar kepada Nabi dan Rasul yang sebanyak 25 itu, yang telah menjadi kesepakatan ulama, dia ingkari, maka orang tersebut yang mengingkari termasuk golongan orang yang murtad i'tikad.
Au jahada harfan mujma'an alaihi minal Qur'an au zada harfan fihi mujma'an ala nafihi mu'taqidan annahu minhu. Atau menentang satu huruf dari Al-Qur'an yang menjadi ketetapan, atau menambah satu huruf di dalam Al-Qur'an yang merupakan ketetapan bahwa tambahan itu tidak termasuk Al-Quran, dengan meyakini bahwa satu huruf tersebut adalah bagian dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Jadi kalau ada orang nambah-nambah Al-Quran atau ngurang-ngurangi hurufnya Al-Quran, termasuk orang yang murtad dalam i'tikad. Tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi Al-Quran. Au kadzaba rasulan, au naqasahu, au sawwara ismahu biqasdi tahkirihi. Termasuk murtad i'tikad, yaitu mendustakan seorang rasul, atau menguranginya atau mengecilkan namanya dengan tujuan menghina. Mengecilkan nama Nabi, nama Rasul, mendustakan, tidak percaya, atau ucapan-ucapan Nabi, hadis-hadis Nabi tidak dipercayai, atau menghina Nabi, maka orang yang seperti itu termasuk murtad i'tikad. Au kadzdzaba rasulan au naqasahu au sawwara ismuhu biqasdi tahkiri, dengan maksud tahkir. Au jawwaza nubuwwata hadim ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Termasuk murtad i'tikad membolehkan adanya kenabian pada seorang setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia masih punya keyakinan atau dia berkata masih ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Orang yang berkata atau orang yang punya keyakinan atau orang yang punya i'tikad ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad, maka orang tersebut termasuk golongan orang yang murtad dalam i'tikad. Kenapa? Karena tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Khatamin Nabiyyin. Nabi yang terakhir. Oleh karena itu, walaupun nanti ada orang berjenggot panjang, jenggotnya sampai di pahanya bisa terbang, dia mengaku Nabi, jangan percaya. Tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Tidak ada lagi. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang pertama, yaitu tadi masalah murtad i'tikad. Ragu dengan adanya Allah, ragu dengan adanya Rasulullah, ragu dengan Al-Quran, ragu dengan kiamat, ragu dengan surga, ragu dengan neraka, ragu dengan pahala, ragu dengan siksaan. Ini termasuk murtad i'tikad. Atau tidak percaya dengan sifat-sifatnya Allah. Sifat Allah yang kita ketahui 20 sifat. Selanjutnya wal qismus tsani al-af'al. Bagian kedua yaitu perbuatan.
Itu murtad sebab perbuah kasujudi li sonamin au samsin au mahlukin ahor. Orang tersebut murtad sebab perbuatannya, seperti misalnya sujud kepada berhala, kasujudi li sonamin, seperti sujud kepada berhala. Au samsin, atau sujud ke matahari. Au mahlukin akhor, atau sujud kepada makhluk yang lain. Makhluk yang lain semuanya sujud kepada anjing, sujud kepada babi, sujud kepada bulan, sujud kepada pohon. Ada pohon sawit besar semuanya banyak buahnya langsung disujudin. Ini Tuhanku, ini yang ngasih makan saya semua. Orang yang seperti itu termasuk murtad af'al atau murtad sebab perbuatan. Jadi di sini yang termasuk murtad sebab perbuatan, sujud kepada berhala atau kepada batu, sujud kepada matahari, atau sujud kepada makhluk-makhluk yang lain. Jadi Allah itu namanya Khalik. Selain Allah itu namanya makhluk. Jadi sujud kepada selain Allah termasuk golongan orang murtad. Murtadnya murtad apa namanya? Afal. Sujud kepada bintang, sujud kepada langit, sujud kepada babi, sujud kepada tikus. Pokoknya sujud kepada selain Allah termasuk golongan orang yang murtad. Murtadnya namanya murtad afal. Kalau ragu dengan adanya Allah, ragu dengan adanya kiamat, ragu dengan surga, adanya surga, ragu dengan adanya siksa kubur atau siksa api neraka, itu namanya murtad i'tiqad. Tapi kalau sujud perbuatan, sujud kepada batu, sujud kepada matahari, sujud kepada bintang, berarti murtadnya murtad af'al. Murtad dia keluar dari agama Islam sebab pekerjaan. Yang ketiga, awal qismus salis al-aqwal. Adapun bagian yang nomor 3, murtad sebab ucapan. Wahia kasiratun jiddan la tunhasir. Adapun aqwal, qismus salis atau aqwal, murtad sebab ucapan, kasiratun jiddan, banyak sekali. Dari banyaknya tidak ada batasnya. Susah dihitung dari banyaknya. Cuman di sini akan dibahas sedikit termasuk murtad sebab ucapan, di antaranya ayyakula li muslimin, berkata kepada orang muslim, ya kafiru, wahai orang kafir, au yahudiyu, wahai orang Yahudi, au ya nasraniyu, wahai orang Nasrani, au ya adimaddin, wahai orang yang tidak punya agama, muridan bidzalika annalladzi alaihi al-mukhatafu fid din kufran au yahudiyan au nasraniyatun au yahudiyatun au nasraniyatun au laisa biddin. Jadi di sini perkataan yang murtad sebab perkataan, dia berkata kepada orang Islam. Orang Islam ini dipanggil, hai orang kafir. Sementara temannya ini Islam. Kau panggil orang kafir. Hai orang Yahudi. Sementara yang dipanggil ini orang Islam, dipanggil orang Yahudi. Hai Nasrani, hai orang Nasrani. Atau hai orang apa ini? Adamiddin, yang tidak punya agama.
bertujuan orang yang diajak bicara tersebut agamanya adalah kafir, Yahudi, Nasrani, dan sebagainya. Menghina salah satu ya. Jadi sekarang sudah banyak orang biasa mengkafir-kafirkan orang Islam. Karena dia memperingati Maulidan dikatakan kafir. Karena dia memperingati Nuzulul Quran atau Isra Mi'raj dikatakan kafir. Karena tidak sama dengan dirinya. Pahamnya tidak sama, dikafir-kafirkan. Sementara mengkafirkan orang Islam, manggil wahai orang kafir, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, maka orang tersebut termasuk golongan orang yang murtad. Artinya senjata makan Tuhan. Bukan yang dibilang itu, yang dipanggil itu, yang jadi Yahudi. Bukan yang dipanggil itu menjadi kafir. Tapi dirinya akan menjadi kafir. Karena mengkafirkan orang Islam. Ini sekarang. Jadi termasuk bagian yang ketiga ialah murtad sebab ucapan. Murtad sebab ucapan memanggil saudaranya yang muslim dipanggil wahai orang kafir atau wahai orang Yahudi atau dipanggil wahai orang Nasrani atau dipanggil wahai orang yang tidak punya agama. Tidak beragama. Wa kasuriyati bismi min asma'ihi ta'ala aw wa'dihi aw wa'idihi mimman la yakhfa 'alaihi nisbatu dzalika ilaihi subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga maksiat mulut atau maksiat sebab ucapan menghina pada salah satu asma Allah. Kasuhriyati bismi min asma'i ta'ala. Menghina asma Allah, nama-nama Allah. Yang kalian ketahui nama-nama Allah itu ada berapa? Ada 99. Menghina salah satu dari asma Allah atau nama-nama Allah itu yang 99, tidak semuanya, salah satu saja. Semua menghina ya Rahman, ya Rahim, atau ya Rahman saja. Tidak. Allah tidak punya sifat Rahman, Allah tidak punya sifat Rahim semuanya. Tidak punya itu. Kenyataannya saya miskin, kenyataannya saya sengsara semua. Nah, bilang begitu itu termasuk orang yang murtad sebab ucapan menghina pada salah satu asma Allah Subhanahu wa taala, janji dan ancamannya yang ucapan itu muncul dari orang-orang yang jelas mengetahui bahwa hal tersebut digolongkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh menghina nama-nama Allah yang kita ketahui yang sebanyak 99 itu atau menghina salah satunya. Selanjutnya wa kayyakula law amarani Allah bikada lam af'alhu aw law saratil qiblatu fil jihati kada ma shallaitu ilaiha aw law a'tani Allahul jannah ma dahaltuha mustahfifan wa mudhiran lil inadi fil kulli. Wa kayyakula, dan seperti berkata lau amarani Allah bikada lam af'alhu, kalau Allah memerintahkan aku bikada dengan begitu, lam af'alhu, aku tidak akan bekerja, aku tidak akan melaksanakan.
Contoh, walaupun Allah perintah saya sekarang, saya tidak akan kerjakan. Apalagi kamu. Allah saja perintah saya sekarang, saya tidak mau. Bilang begitu itu murtad. Ya. Murtad sebab sholat kamu. Ini perintah Allah. Biar perintah siapa saya tidak mau sholat. Puasa kamu. Ini perintah Allah. Tidak, biar perintah Allah. Saya tidak mau. Apa Allah perintah-perintah saya? Au lau saratil qiblatin fi jihati kada ma shallaitu ilaiha. Atau termasuk apa namanya? Murtad sebab ucapan, jikalau kiblat arahnya menjadi seperti ini, maka aku tidak akan sholat menghadap kiblat. Suruh menghadap kiblat semuanya. Biar mau menghadap kemana kiblat itu. Ada di barat atau di utara atau selatan. Saya tidak mau menghadap kiblat. Jadi kamu sholatnya mau bagaimana? Semaunya saya. Mau ke utara, mau ke selatan. Terserah saya. Tidak bisa bahwa sholat itu harus menghadap kiblat. Masalah itu aku tidak mau. Diperintah-perintah. Aulau atani Allah jannah ma dakhaltu, atau Allah memberikan aku surga. Ma dakhaltu, aku tidak mau masuk. Kalau sudah saya bilang enggak sudah. Biar mau dikasih surga dengan Allah, saya tidak mau masuk. Dengan mustahfifan au mudhiron lil inadi fil kulli. Ucapan dengan maksud menghina dan menunjukkan pertentangan dalam seluruh ucapannya. Dan maksudnya ini menghina, mustahfifan. Kalau Allah berikan surga, saya tidak mau masuk ke surga. Saya mau masukkan di neraka, saya tidak mau. Tapi dia niat menghina. Menghina Allah, atau menghina Rasulullah, atau menghina sahabat, dan sebagainya. Ucapan-ucapan seperti ini adalah ucapan yang menyebabkan dirinya keluar dari agama Islam. Jadi murtad itu terbagi menjadi tiga. Satu, murtad sebab i'tiqad. Contohnya ragu dengan adanya Allah, ragu dengan adanya Rasulullah, ragu dengan adanya malaikat, ragu dengan adanya surga neraka dan sebagainya. Lantas nomor 2 ada namanya murtad sebab ucapan atau af'al atau pekerjaan. Perbuatan. Seperti sujud kepada matahari, sujud kepada bulan, sujud kepada sonam atau berhala, atau sujud kepada makhluk apa saja. Pokoknya kalau sujud kepada selain Allah, maka orang tersebut termasuk murtad. Namanya murtad af'al. Yang nomor 3, ada orang keluar dari agama Islam atau murtad sebab ucapan. Seperti memanggil orang Islam, dipanggil wahai orang kafir, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani. Meyakinkan dia dijadikan orang Islam tapi dikatakan orang Yahudi. Nah sekarang ini banyak mengkafir-kafirkan orang yang bersyahadat. Orang yang mantap agamanya cuman tidak sama dengan pandangan orang tersebut. Pahamnya yang tidak sama sehingga dikafirkan yang tidak sama dengan dirinya. Nah, orang yang seperti itu sama dengan halnya senjata makan tuan. Orang yang dikafirkan itu tidak kafir, tapi dirinya sendiri yang menjadi kafir karena mengkafirkan orang Islam. Maka tidak boleh bikin main-main ini. Ucapan yang seperti ini
menyebabkan orang keluar dari agama Islam, termasuk murtad sebab ucapan. Entah? Ya, ini yang perlu kalian semua pahami tentang masalah murtad. Jaga jangan sampai kita keluar dari agama Islam. Begitu bersyahadat, bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, maka sampai meninggal dunia tetap dalam agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dengan benar-benar takut dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Dijaga agamanya, dipelihara agamanya. Jangan sampai kita keluar dari agama Islam sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Upayakan akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhulal jannah." Siapa saja kata Nabi yang membaca kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya, maka orang tersebut tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diselamatkan dari murtad, baik murtad sebab i'tikad atau murtad sebab af'al atau murtad sebab aqwal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar, tiada daya, tiada upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian, semoga kita semua mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat hidayah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.